Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah gitu ya. Di sore Ahad ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ada dalam ketaatan gitu ya. Karena nikmat taat ini tuh memang nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apapun kejadiannya di luar gitu ya. Ini sudah dengar-dengar guludug ya. Tidak menyurutkan langkah kita untuk senantiasa bermajelis ilmu gitu ya, karena memang dari sekian yang Allah berikan nikmat kepada diri kita yaitu ya nikmat ilmu sendiri gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu dibanding dengan orang-orang yang ahli ibadah. Bukan artinya ahli ibadah tidak penting gitu ya, tapi ketika ahli ibadah ini didasari atas dasar ilmu, maka ini juga jauh lebih mulia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada kebaikan dalam diri seseorang gitu ya, maka Allah akan memahamkan agama kepada seseorang tadi gitu kan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin gitu ya. Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan pahamkan dengan agama. Oleh karena itu Allah tidak memberikan patokannya itu bukan harta gitu ya, bukan harta yang banyak, bukan umur yang panjang, bukan sehatnya yang lebih lama daripada masa sakitnya gitu ya. Tapi Allah jadikan patokannya itu semakin kalian paham dengan agama, itulah faktor Allah ingin ada kebaikan dalam kehidupan kita. Maka dari timbangan itu juga kita bisa menilai gitu ya. Semakin kita tuh bodoh gitu ya, semakin kita itu jauh dan tidak mengerti tentang agama kita sendiri gitu ya. Itu bisa jadi Allah tidak menginginkan kita itu baik-baik saja lah itu ya, atau ada kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, wajib kita syukuri gitu ya ketika kita masih punya semangat untuk senantiasa bertolabul ilmu. Karena ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih gitu ya seperti itu di antara hamba-hambanya untuk ada dalam kebaikan. Nah, rekan-rekan sekalian, kemarin di Ahad kemarin atau di minggu kemarin kita sudah membahas gitu ya, tidak terlalu panjang lebar gitu ya, tapi membahas satu bagian dari hal-hal yang bisa menutup kita dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kemarin menyebutkan bahwasanya ada dua racun yang menghampiri diri kita gitu ya, sehingga kita itu dilenakan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama racunnya disebut racun syubhat, yang keduanya yaitu racun syahwat. Nah, kita juga sudah mempelajari satu-satunya gitu kan obat yang bisa mencegah dari racun atau menjadi penawar racun syubhat atau racun yang berada dalam pemikiran kita dari pemahaman agama yang salah atau paham itu salah tentang agama gitu ya. Salah satunya atau satu-satunya malah yaitu ilmu gitu ya, taklim gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan di bagian kedua ini bagaimana setan juga gitu kan melancarkan racun gitu ya, yang kedua yaitu racun syahwat
Bagaimana syahwat kita, hawa nafsu kita itu dijadikan tunggangan oleh setan gitu kan untuk senantiasa menjauhkan kita dari taat kepada Allah. Nah, satu-satunya gitu ya. Satu-satunya obat juga adalah mujahadah. Jadi mujahadah ini teh betul-betul gitu ya. Karena nafsu kita itu kan nggak bisa disingkirin ya. Kita tuh nggak bisa menyingkirkan nafsu betul-betul gitu ya, meniadakan. Tapi tadi gitu ya, bagaimana nafsu ini tuh harus bisa dikendalikan, gitu kan, seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, gitu kan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidaklah disebut seseorang itu sempurna imannya sampai hawa nafsunya itu tunduk terhadap apa-apa yang aku bawa, gitu ya. Nah, itu kan taba'an, mengikuti gitu kan, lima jitu bih, atas apa-apa yang telah datang kepadaku, artinya syariat Islam gitu ya, seperti itu. Makanya kita sangat paham dan sadar gitu ya, karena hawa nafsu ini tuh memang tidak bisa dipangkas, karena memang sudah bawaan dari sananya, softwarenya memang seperti itu. Maka satu-satunya jalan bagaimana kita bermujahadah. Nah, jadi jihadnya kita itu salah satunya bagaimana menundukkan hawa nafsu kita, gitu kan, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah berwasiat setelah perang pertama, yaitu perang Badar gitu ya, ada jihad yang lebih besar setelah peperangan ini, yaitu apa? Ya, pemerangi hawa nafsunya. Karena ketika Nabi melihat gitu ya, fenomena yang terjadi di perang Badar, karena ada orang yang berperang itu hanya ingin terkenal sebagai bahwa dirinya seorang pejuang, mujahid. Makanya itu ada apa? Hadis innamal a'malu binniyat faman kanat hijratuhu, yang itu kan sampai seperti itu. Bagaimana hijrahnya seseorang itu karena perempuan yang dicintainya gitu kan, makanya dia ikut-ikutan hijrah aja, bukan memang ingin hijrah gitu ya. Nah, ini juga Nabi itu dari fenomena-fenomena seperti ini gitu ya, perlu gitu kan mentarbiyah seseorang, sahabat-sahabatnya itu supaya bisa menundukkan hawa nafsunya sebelum ada syariat yang lebih besar gitu ya. Bayangkan kalau kita berperang itu salah niat. Ya, perang itu kan ketika kita maju di medan peperangan gitu ya, benar-benar perang gitu ya, seperti itu, perang fisik, resikonya ya kehilangan nyawa kita kan, seperti itu. Bagaimana ketika nyawa kita hilang, keadaannya itu kita lagi salah niatnya gitu kan. Nah, itu yang sangat disayangkan oleh Nabi gitu kan, seperti itu. Bagaimana ada orang karena saking banyaknya gitu kan tusukan itu ya, seperti itu, karena tidak sabar dengan luka-lukanya, dia bunuh diri gitu kan, ditancapkan seperti itu, mempercepat bagaimana proses kematian, artinya ini bunuh diri. Nah, ini juga menjadi catatan-catatan bagi diri kita gitu kan, bagaimana memerangi atau menundukkan hawa nafsu supaya dia itu mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasul, itu betul-betul termasuk kepada jihad akbar juga, jihad yang besar gitu kan. Karena ini tuh akan menentukan gitu motif seseorang ketika berjihad di medan perang. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam Al-Quran ada satu surat yang betul-betul boleh dibahasakan tuh nyintrek gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gitu ya kepada umat manusia atau kepada makhluknya, bahwasanya di surat Al-Adiyat, boleh dibuka gitu ya. Surat Al-Adiyat ini surat ke-100, ayatnya ada 11. Nah, ini sebetulnya Allah sedang menyindir manusia. Kira-kira kalau manusia itu dibandingkan dengan kuda, mana yang lebih mulia? Gitu ya. Mana yang lebih mulia? Maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat di surat Al-Adiyat ini, wal adiyati doba, demi kuda perang yang berlari kencang. Saking kencangnya dia berlari gitu kan, fal muriyati qadha, sehingga ketukan-ketukan langkahnya itu memercikan api. Coba dibayangkan gitu ya, ketika ada, kan pernah naik keretek? Nah, pernah nggak diajak ngebut ke keretek tadi? Belum ya? Bisa kebayangkan seberapa cepat si derap gitunya kuda tadi, sehingga setiap ketukan itu memercikan api, gecrik gitu kan, gecrik. Itu kan pasti kalau kita pernah main yoyo gitu ya, yang begitu, terus pakai
Yang besinya itu kan kalau kena itu kan ngaburicak gitu kan, bas gitu kan, seperti itu karena saking keras, saking cepatnya gitu kan dia menggesek seperti sehingga ketukannya teh memancarkan atau memercikan cahaya seperti fal muriyati pada. Jadi itu saking kencengnya si kuda lari sampai memercikan api tadi. Fal mugirati subha, demi kuda yang gitu kan dia itu menyerang di waktu subuh. Fa asarna bihi naqna, sehingga dari saking kencangnya dia berlari, fa asarna gitu kan, maka menimbulkan debu yang naik gitu kan, seperti itu. Fawasat nabihi jama, ketika debu-debu naik gitu kan, si kuda ini teh merangsak langsung ke tengah-tengah barisan pasukan musuh. Bisa kebayang ya, kalau di sini teh ada nanti layar kuda lagi mau maju ke medan perang gitu ya, dengan lari kencangnya seperti itu, sampai-sampai gitu kan kalau ada mungkin ayah sasof gitu ya, kuda tadi memercikan, katingali kan, bagaimana musuh teh gentar gitu, lihat barisan kuda, saking kencengnya kuda berlari, memercikan api dari kaki. Kita bisa bayangkan betapa gagahnya orang yang naik kudanya gitu kan, wah itu kan lagi seperti itu. Saking kencengnya gitu kan, memercikan api, kudanya terengah-engah, si debunya naik, debunya menghalangi pandangan musuh, tiba-tiba robos gitu kan, si kuda itu di bagian tengah si musuh tadi. Tapi anehnya itu gitu ya, setelah ayat ini gitu kan Allah Subhanahu wa taala menyindir, innal insana li rabbihi lakan. Sungguh manusia terhadap Tuhannya itu orang yang paling tidak tahu balas budi, yang tidak tahu diri. Nah, itu ya. Disinilah letak plot twistnya gitu kan dari ayat atau di surat Al-Adiyat ini. Jadi kalau kita ingin mengambil sisi lain gitu ya, surat Al-Adiyat ini sebetulnya lagi ngobrolin manusia juga. Ada manusia itu gitu kan yang mencurahkan segala kemampuannya. Bahasa kita sekarang mungkin kaki di kepala, kepala udah di kaki. Jadi betul-betul apa yang dia bisa sudah dicurahkan, gitu ya. Sampai-sampai dia itu tadi gitu kan bangun subuh-subuh supaya tadi mungkin kesempatan di subuh tadi teh lebih banyak kan. Orang-orang itu berlomba gitu kan pergi dari rumahnya untuk nyari kerja, bisa jadi malam-malam. Bisa jadi sudah terjelas gitu ya, mana waktu tidur, mana waktu kerja. Gitu ya. Udah nggak jelasnya itu, kan orang normal itu kan tidur di waktu malam dan bekerja di waktu siang. Gitu kan. Ini mah malam buat kerja, siangnya buat tidur. Jadi udah nggak jelas pokoknya gitu kan, seperti itu. Supaya apa? Hanya demi gitu kan mencari kesempatan kerja tadi. Hanya mencari demi memperbanyak kesempatan supaya dia itu tadi lebih beruntung gitu dengan dunianya. Gitu ya, seperti itu. Fal mugirati subha gitu kan, sampai-sampai subuh dia berangkat, fa asarna bihi naqan. Pertanyaannya rekan-rekan sekalian, kalau kita lari gitu ya, enaknya gimana kira-kira? Enaknya udaranya tuh bersih atau udaranya banyak polusi? Bersih kan? Bayangkan kalau kita lari gitu ya, dan ketika kita lari teh gitu ya, nafas kita teh terhalang oleh debu. Misalkan asap knalpot, kira-kira nyaman gak sih lari dengan penuh asap knalpot atau asap atau debu ketika misalkan orang teh larinya teh di lapang gitu ya. Karena bekas kaki kita juga gitu ya, menerbangkan debu sehingga orang teh harusnya melari teh enjoy gitu ya. Akhirnya jadi kalkah engap. Adalah salah siapa kira-kira yang menerbangkan debu-debu di lapang tadi? Kita juga ya gitu kan, seperti itu. Nah itu ibarat seseorang yang hidup dengan ketidaknyamanan gitu ya, hanya karena mencari mungkin banyak sekali kesempatan gitu ya, untuk memenuhi ambisi duniawinya. Orang itu seperti itu gitu ya. Keluar kota, di luar kota tuh gitu ya, mungkin hidup di rumah yang kos-kosan yang sepetak gitu ya, yang dimana
tempat mungkin dia mandi, buang air itu di tempat yang sama gitu ya. Di satu kamar tadi, WC-nya di dalam gitu kan, dapurnya juga di situ, tempat tidurnya di situ, kalau ada tamu di situ juga. Kira-kira itu hidup nyaman atau enggak? Enggak kan? Siapa yang membuat dirinya tidak nyaman seperti itu? Dirinya sendiri. Hanya demi tadi mungkin ya, mencari kesempatan yang mungkin menurut dia lebih banyak ketika hidup di rantau orang. Tapi dengan tadi konsekuensinya membuat dirinya tidak nyaman. Benar nggak? Kira-kira ini lagi ngobrolin siapa sih? Seorang adat ini? Ini lagi ngobrolin tentang manusia. Manusia juga seperti itu. Banyak manusia yang mengorbankan dirinya, gitu kan, menjerumuskan kepada ketidaknyamanan, gitu ya, hanya demi tadi mencari ambisi-ambisi kehidupannya, gitu kan, mencari ambisi-ambisi kehidupannya. Gitu kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyentil gitu kan, innal insana bi rabbihi lakanu. Sungguh manusia ini makhluk yang tidak mengenal balas budi, tidak mengenal namanya ya teboga ka era gitu ya. Nikmatnya dari saya gitu ya. Nikmat napas, nikmat jag-jag, nikmat sehat, nikmat apapun, tapi dia nggak mau tunduk dengan apa yang saya undang-undangkan. Kira-kira kumaha ya. Kalau teman-teman tuh gitu kan udah baik kepada seseorang, dikasih apapun gitu kan seseorang tadi teh. Tapi ya gitu dia nggak tahu, bukan kita ingin dibalas budi ya maksudnya. Tapi maksudnya ya tadi gitu ya. Dia nggak ngerasa bahwa aku tuh punya gitu kan andil dalam kehidupan. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang ingin menyindir manusia. Apakah manusia ini teh lebih baik daripada seekor kuda, atau bisa jadi mungkin lebih hina daripada hanya seekor kuda. Maka rekan-rekan sekalian, pernah ada satu permisalan gitu ya, karena dari pembacaan surat Al-Adiyat ini, jadi Ustadz Aceng teh pernah memberikan permisalannya itu bagaimana kehidupan seseorang itu ibarat yang pertama teh kuda kuda renggong gitu ya, yang keduanya itu kuda lumping, yang ketiganya kuda delman. Jadi kalau kehidupan manusia itu bisa diibaratkan seekor kuda, maka pilihannya itu apakah kehidupan kita itu seperti kuda lumping atau kuda renggong, ataukah kita kuda delman, gitu ya. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kalau manusia itu kehidupannya sudah seperti kuda lumping, pertanyaannya, hari kuda lumping kuda bukan? Pernah lihat kuda lumping nggak? Nah, kira-kira pertunjukan kuda lumping teh yang jadi kudanya itu kira-kira manusia atau hewan? Manusia. Bayangkan, manusia pengen jadi kuda, gitu ya. Setelah dia teh gitunya dirasuki seperti itu, kira-kira dia jadi kuda kan seperti itu ya. Kira-kira kalau dia kuda, makannya apa? Kan harusnya rumput ya. Tapi kuda lumping kira-kira makannya apa? Kan makannya beling ya. Padahal beling itu bukan makanan kuda, gitu ya. Bagaimana manusia itu, gitu kan, dengan ya seperti itu ya. Jadi kuda, sudah jadi kuda dia tuh makannya beling. Kira-kira gimana? Banyak gak kira-kira contoh manusia yang seperti itu hidupnya? Banyak. Ketika manusia itu yang menguasai kehidupannya sudah setan ya, kesetanan lah seperti itu, kerasukan setan, itu seperti kuda lumping. Manusia jadi kuda gitu ya, seperti itu, sudah menjadi kuda, tidak makan rumput, tapi dia makannya beling. Kira-kira kenapa manusia bisa sampai seperti itu? Ya tadi, bisa jadi mungkin kehidupannya bukan dirinya yang sudah mengendalikan. Tapi memang dia sudah dikendalikan oleh setan. Nah inilah bagaimana Al-Quran juga menyebutkan gitu kan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, gitu kan. Apakah kamu tidak pernah melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Bagaimana Al-Quran itu menyebutnya seperti itu, gitu kan. Ilahahu hawahu, ilahnya itu hawa nafsunya. Itu seperti itu, bisa jadi kesetanan. Maka gitu ya, di ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana manusia itu bisa jadi lebih hina daripada seekor binatang. Gitu kan.
Misal apa di ayatnya itu lahum qulubun la seperti itu ya. Ulaika kal an'ami balhum adol. Itu seperti itu ya. Mereka itu ibarat binatang, bahkan bisa jadi lebih buruk daripada binatang. Jadi ketika manusia ini dikendalikan oleh hawa nafsu, yaitu racun syahwat tadi, itu bisa jadi seperti itu. Sudah nggak kenal gitu kan. Ayah memperkosa anaknya, anak memperkosa ibu gitu kan. Bagaimana anak membunuh ayahnya, ayah mau seperti itu. Nah ini bagaimana gitu ya? Cing kira-kira kumaha ya? Ketika tadi mungkin poek teh poek gitu kan seperti itu ya. Nah ini banyak kejadian bagaimana manusia ini sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi betul-betul bisa lebih hina daripada seekor binatang. Nah yang kedua rekan-rekan sekalian, permisalannya juga bagaimana manusia itu diibaratkan kuda renggong. Mungkin di tempat-tempat lain nggak ada kuda renggong ya, tapi bisa di-searching lah. Kuda renggong itu seperti apa? Kalau kita lagi lihat kuda renggong, kira-kira yang ditunjukkan apa? Kuda kan? Bukan orang. Nah, pertanyaannya, ari kuda sebetulnya bisa nari atau enggak? Bisa ngejaipongan atau enggak? Kenapa kuda itu dipaksa buat jaipongan? Supaya bisa ngibing. Ya karena ada yang bayar. Coba kalau nggak ada yang nanggap, kira-kira ada nggak kuda renggong? Moal. Gitu ya. Karena ada yang nanggap, karena ayun nabeh gitu ya. Karena dikasih musik, karena dikasih, nah seperti itu. Karena ada yang bayar, itu kan seperti itu. Maka walaupun tadi ya, mungkin gerakannya cuma ngangguk-ngangguk kepala doang si kudanya itu. Tapi seolah-olah kuda itu dianggapnya sudah bernari, gitu. Menari seperti itu. Kenapa kuda itu seperti itu? Karena yang tadi ada yang bayar. Jadi bisa jadi manusia pun seperti itu hidupnya. Wani piro gitu ya. Ketika sudah wani piro, apapun bisa dihalalkan itu, walaupun tadi haram. Apapun bisa terjadi kalau manusia ini sudah berurusan dengan duit. Sebagaimana tadi, bisa jadi mungkin kuda itu sebetulnya nggak bisa nari, ya. Tapi karena ada yang bisa bayar gitu kan, maka dipaksa gitu kan, walaupun bukan tarian sebetulnya, maksakan gitu kan seperti itu. Nah, kehidupan manusia pun jangan sampai seperti kuda renggong. Jadi kumaha nu mayar gitu kan, kumaha ramena, kumaha nanabe. Ya, maka kita pun harus punya prinsip dalam kehidupan. Jangan muzabzabina, la ilaha ula wa la ilaha ula. Itu kan. Jadi orang-orang munafik itu kan gitu ya. Henteu ka ditu, henteu ka dieu. Muzabzabina gitu ya. Artinya teu ka mana-mana. Ya, seperti itu. Nah, itu orang ibarat muzabzabina itu artinya orang-orang yang kumaha nu mayar. Ya. Sebentar-sebentar jadi penjilat nu ieu gitu kan. Ayeuna beres nu ieu, menjilat nu ieu. Kan gitu ya. Ditampakkan gitu kan di hadapan kita orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang yang kehidupannya itu seperti kuda renggong. Siapa yang bayar, ya seperti itu juga kelakuannya. Seperti itu. Jadi imanuhum fi amplopihim. Kalau kata Habib Rizik itu seperti itu. Imannya itu ada di amplop-amplop mereka gitu. Semakin gede amplop ya semakin seperti itu ya. Nah itu. Nah yang ketiga inilah bagaimana permisalan, bagaimana kehidupan manusia itu seperti andong atau keretek gitu ya. Jadi kuda delman. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau teman-teman pernah lihat kuda delman gitu ya, seperti itu, wajar nggak seorang kusir ketika kudanya ini nggak nurut, dipecutnya lebih keras? Kan kuda delman itu gitu ya, supaya dia nurut belok gitu ya. Nah dibelokin. Kalau suruh larinya kenceng, kalau nggak mau, dipecutnya lebih keras. Nah seperti itu juga kehidupan manusia. Manusia itu tergantung siapa yang mengendalikan kehidupan. Ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah lihat gitu ya. Ketika si kuda delman tadi mau kerja gitu kan, kira-kira siapa yang menyiapkan makanan buat keluarga yang ditinggalkannya? Pernah nggak lihat bapak kuda gitu ya, kuda yang ayahnya gitu ya, ayah kuda, ayah, jadi kan kalau kuda ini teh berkeluarga, kan ada ayah, ibu, ada anak gitu kan seperti itu. Yang kerja ini kan kuda laki-laki ya, kuda jantan misalkan, gitu kan seperti itu.
Kira-kira si kuda jantan sebelum dia berangkat kerja, dia teh kuda nih kira-kira gitu kan seperti itu. Apakah si kuda ini yang ngarit gitu ya, ngalah rumput buat istri dan anaknya di rumah? Kira-kira siapa yang menyiapkan rumputnya? Iya, gitu ya. Tuannya yang punya si kuda tadi. Kuda itu tinggal nurut aja gitu kan seperti itu. Sehingga ketika tuannya senang gitu ya, maka ngarit pun wah semangat gitu kan. Karena kudanya juga kerjanya semangat gitu kan seperti itu. Nah, seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tuh tahu siapa sebetulnya yang menyediakan makanan untuk ketika kita sebagai suami kerja, siapa yang menjamin gitu kan rezeki untuk anak dan istri yang ditinggalkannya? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa diri kita yang kerja, tadi saya nu dicepret, saya nu yang lari, saya yang bawa beban saya. Gitu kan. Tapi ingat gitu kan, yang menjamin gitu kan, yang ngarit gitu kan, seperti yang menyiapkan makan untuk keluarga kalian yang ditinggalkan itu Tuhan. Maka wajar semakin kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pemilik kita, wajar nggak kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih cobaan, ngasih hukuman, dicepret. Semakin kita nggak taat, cepretannya semakin kencang. Wajar. Karena Allah sudah merasa bahwa kamu tuh saya ngasih parab, ngasih naon, gitu kan, supaya kamu tuh taat. Seperti itu. Cing, kira-kira gimana? Kalau Allah sudah mengaritkan orang gitu ya, sudah menjamin kehidupan kita dan kita nggak taat. Benar nggak kayak ayat ke-6? Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu tidak tahu namanya balas budi. Sangat tidak tahu diri. Kenapa? Allah yang menyiapkan, Allah yang sudah menjanjikan, Allah juga yang sudah menjamin gitu kan kehidupannya. Sehat gitu kan, ketika sakit Allah yang menyembuhkan, ketika kekurangan Allah yang mencukupkan, seperti itu. Jadi kudu kumahadai Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kita. Sangat-sangat wajar karena ketidaktaatan kita. Tapi semakin kita taat, rekan-rekan sekalian, semakin Allah akan menjamin kesejahteraan bagi hidup kita. Nah, ini rekan-rekan sekalian, bagaimana surat Al-Adiyat ini bisa menjadi barometer kita gitu kan. Apakah syahwat dalam kehidupan kita itu mengendalikan kita atau tidak? Maka tadi barometernya. Apakah syahwat ini menjadikan kita sebagai kuda lumping atau kuda renggong, atau kita tadi gitu kan, ketika syahwat ini ditekan gitu kan, sehingga dia menurut dengan apa yang menjadi tuannya gitu kan, seperti itu, sebagaimana kuda delman. Nah, pilihan kehidupannya ada di teman-teman gitu ya. Mau terlena dengan syahwatnya masing-masing sehingga tadi melacurkan diri, sila. Gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bahasa kasarnya mah ya, kalau ada seseorang yang pacaran, kira-kira yang gitu ya, yang paling dirugikan itu siapa kira-kira? Perempuan kan, seperti itu ya, yang dieksploitasi gitu kan, badannya gitu ya, dipegang-pegang, jadi objek gitu kan, pemuas nafsu pasangannya, ya perempuan tadi. Tapi tetap aja gitu ya, seolah-olah ya gitu ya, mungkin karena embel-embel I love you atau gimana gitu ya, nah, seperti itu. Lebih hina daripada seorang yang mungkin ketika dinikmati dibayar. Kan kalau perempuan seks komersil itu kan seperti itu ya. Jadi kalau ada orang pacaran tidak dibayar, dia ikhlas-ikhlas aja gitu kan, dipegang, diraba seperti itu, kira-kira ya, segratis-gratisnya orang berzina itu, ya itu pacaran tadi. Maka rekan-rekan sekalian, salah satunya mungkin seperti itu. Salah satunya ya tadi, tinggalkan pacaran, karena memang nggak ada gunanya, gitu ya. Nggak ada gunanya. Bisa jadi mungkin 5 tahun pacaran ya jodohnya bukan dengan yang itu. Tapi 5 tahun itu sudah dipastikan gitu ya, kehormatannya hancur gitu ya, harga dirinya hancur. Bisa jadi mungkin punya kenangan-kenangan yang terdokumentasikan ketika dia sudah menikah ini bocor atau gimana, nauzubillah min dzalik, kan seperti itu. Lebih selamat itu orang-orang yang menjaga tadi kehormatan dirinya. Itu kan seperti itu. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya gitu ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Kalau apabila kalian sudah tidak punya malu, ya silakan apapun bisa kalian kerjakan. Bukan artinya Nabi nyuruh gitu ya. Sokwe perbuat apa yang kalian mau, bukan. Tapi maksud hadis itu teh mun teu boga ka era gitu ya. Kalau kalian nggak punya malu, ya silakan kerjakan apa yang kalian suka. Tapi tadi ternyata malu pun bagian dari iman. Al haya'u minal iman. Maka kalau kita punya malu saja gitu ya, punya malu saja, itu tanda kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi miliki rasa malu itu mungkin jadi rem kita supaya tidak dikendalikan oleh syahwat kita. Jadi kalau tadi gitu ya, kita menggunakan hadis Nabi gitu kan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Kalau belum seluruhnya bisa tunduk terhadap syariatnya, ya satu-satu. Kalau kita masih merasa bahwa menambah kebaikan itu teh berat gitu ya, ya setidaknya kita mulai gitu kan dengan meninggalkan keburukan-keburukan. Tiba-tiba kudu langsung bisa ngaji gitu ya, satu hari satu juz, berat gitu ya, ya setidaknya tadi obrolan kita ngegosip tentang orang lain gitu kan, zolim kepada orang lain, itu mulai kita tinggalkan. Jadi perkataan yang tadinya kita tidak bisa menambah yang baik dari perkataan, ya setidaknya kita bisa mengurangi perkataan yang buruk-buruk. Kalau pandangan kita tuh belum bisa ditundukkan untuk melihat yang halal-halal, setidaknya tadi gitu kan, kita itu bisa menjaga pandangan-pandangan kita dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu aja rekan-rekan sekalian, jangan memaksakan gitu kan seperti itu, sehingga kalau terlalu dipaksakan, walaupun tadi gitu ya lagi semangatnya hijrah nih seperti itu, tapi nanti efeknya itu ketika jatuh itu jatuhnya seperti itu. Jadi liburnya itu bisa jadi lebih lama daripada masa hijrah karena terlalu dipaksakan. Itu kan seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada diri kita, saddidu wa qarribu gitu kan. Bermudah-mudah gitu ya. Saddidu itu artinya jangan diberat-berat agama itu. Wa qarribu gitu kan seperti itu. Mendekatlah dengan sebisa mungkin seperti itu. Faman yushaddidadin gitu kan illa ghalabah. Barang siapa yang membuat agama ini menjadi syadid itu artinya berat, gitu ya. Memberat-beratkan dia dalam beragama, bukan agama yang kalah, tapi dirinya yang akan kalah dengan tadi gitu kan, dengan dirinya sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bosan. Yang bosan itu adalah manusia. Maka tadi jangan sampai kita menjerumuskan diri kepada tadi yang cepat membosankan diri kita. Berproses gitu kan, selayaknya tadi proses seperti itu. Nikmati aja gitu kan proses hijrahnya kita, gitu kan. Maka dulu ada semboyannya itu, my hijrah, my adventure gitu kan. Hijrah aku tuh adalah ya tadi gitu kan, petualangan. Dinikmati saja gitu kan perjalanan hijrah, supaya tadi gitu kan kita berubah itu secara gradual gitu ya. Tiba-tiba udah jadi soleh aja gitu kan seperti itu. Dengan cara tadi, kalau kita belum bisa menambah kebaikan, setidaknya kita sudah bisa meninggalkan keburukan kita. Kalau kita belum bisa bertanding atau berlomba dengan orang-orang soleh dengan memperbanyak kebaikan, ya kita bisa berlomba dengan orang-orang yang salah dengan memperbanyak taubah, dengan memperbanyak istighfar gitu. Bisa jadi mungkin ya amal-amal soleh kita tuh yang belum bisa mengantarkan kita ke surga, tapi bisa jadi istighfar kita dari dosa-dosa, meninggalkan keburukan-keburukan inilah yang menjauhkan kita dari neraka. Jadi mending mana? Dijauhkan dari neraka atau tadi misalkan dimudahkan untuk masuk surga. Dua-duanya juga mau ya. Ya itu makanya seperti itu. Jadi yang dimudahkan masuk surga silakan gitu ya. Seperti beramal dengan sekemampuan dirinya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tadi mudah dalam menundukkan hawa nafsu di sini. Baik itu rekan-rekan sekalian, kajian yang bisa disampaikan. Sebetulnya masih banyak nih sini ya. Di sini disebutkan ada 8 strategi setan menjerumuskan manusia.
Nah, sampai sini dulu, kira-kira ada pertanyaan? Dipersilakan.